Halo semuanya, kami kelompok 2 dari kelas B Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta S1 Keperawatan yang beranggotakan ada Reza, Jafira, Mutia, Adinda, Marsaulina, dan juga Desti. Topik yang akan kami bahas yaitu menjaga tingkat kesehatan seksual dan reproduksi wanita. Tapi tunggu dulu nih, udah pada tahu belum apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem di dalam tubuh manusia yang terdiri dari serangkaian organ yang ikut terlibat dalam proses perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, pada wanita sendiri berfungsi dalam merancang proses kehamilan hingga melahirkan. Gimana nih, udah mulai paham kan tentang sistem reproduksi? Sekarang kita cari tahu yuk organ reproduksi pada wanita. Kita mulai dari ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel telur. Lalu tuba falopi ini berfungsi menyalurkan sel telur setelah keluar dari indung telur dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga itu ada uterus, berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya calon bayi. Keempat ada vagina. Ini adalah lubang tempat masuknya sel sperma pada saat bersenggama. Vagina juga merupakan jalan keluarnya darah saat haid dan janin yang akan dilahirkan. Pada vagina itu terdapat himen, yaitu lapisan tipis yang berada di dalam lubang vagina. Kemudian ada labia minora atau bagian bibir vagina dalam yang licin. Sekarang kita bahas labia minora atau bagian bibir vagina luar yang memiliki pembuluh darah yang banyak. Nah, yang ini namanya klitoris, yaitu organ reproduksi yang memiliki tingkat kepekaan terhadap rangsangan yang sangat tinggi karena tersusun dari banyak pembuluh darah. Yang terakhir ini terletak di antara klitoris dan mulut vagina, biasanya disebut dengan lubang uretra, yaitu tempat keluarnya urin. Nah teman-teman, sekarang kita udah tahu kan sistem dan organ reproduksi pada wanita itu apa aja. Lanjut lagi yuk untuk kita lebih mengenali resiko penyakit potensial reproduksi pada wanita. Yang pertama ini ada sindrom ovarium polikistik, yaitu masalah kesuburan pada wanita yang disebabkan oleh gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal, sehingga hormon androgennya itu berjumlah lebih banyak. Tingginya kadar hormon ini akan mengganggu perkembangan ovarium dan pelepasan sel telur selama ovulasi. Di sini tanda dan gejalanya itu seperti haid tidak teratur, banyak rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh tertentu, mudah berjerawat, dan bisa juga kebotakan. Yang kedua itu ada infeksi menular seksual. Nah, ini terjadi ketika wanita berhubungan seksual dengan penderita IMS yang tidak menggunakan kondom. Pada wanita hamil yang menderita penyakit ini bisa berdampak serius loh bagi janinnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada miom atau fibroid rahim, yang merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Faktor yang dapat meningkatkan resiko wanita untuk terkena penyakit ini, yang pertama itu ada gangguan hormonal atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Lalu yang kedua itu faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga menderita obesitas. Lalu yang terakhir terlalu banyak mengonsumsi daging merah. Selanjutnya yang keempat ada radang panggul, infeksi yang terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul dan menimbulkan peradangan di daerah tersebut. Gejala radang panggul biasanya itu berupa nyeri panggul atau perut, nyeri saat berkemih atau berhubungan seksual, demam, munculnya cairan berbau atau darah dari vagina, dan jika tidak segera diobati, penyakit radang panggul ini bisa menyebabkan infertilitas. Yang kelima ada rahim turun atau prolaps uteri, kondisi di mana posisi rahim turun hingga ke vagina atau keluar dari bagian tersebut. Gejala penyakit ini itu bisa muncul rasa tidak nyaman di perut atau panggul, tampak adanya benda atau benjolan yang keluar dari vagina, nyeri saat berhubungan seksual, dan susah menahan buang air kecil atau inkontinensa urin. Nah, selanjutnya yang keenam nih teman-teman, ada kanker pada sistem reproduksi wanita, adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan juga kanker vulva. Wah, menyeramkan bukan teman-teman? Oleh karena itu, kita sebagai wanita perlu melakukan upaya pencegahan. Pencegahan penyakit bisa dilakukan dengan cara mencuci vagina dengan air yang mengalir, menggunakan celana dalam serta pembalut yang nyaman dan aman, mengkonsumsi makanan yang sehat, rutin berolahraga, menghindari alkohol, tembakau, dan juga seks bebas, serta bisa mengolah stres dan tidur yang cukup. Nah, selain itu, wanita turut berwaspada akan kekerasan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini. Perlu kita ketahui, kekerasan seksual ini terjadi karena adanya sikap merendahkan
tindakan penyerangan, pelecehan, dan penghinaan terhadap tubuh hingga fungsi reproduksi, yang mana pada akhirnya bisa memicu penderita fisik dan psikis, mengganggu kesehatan reproduksi, serta hilangnya kesempatan dalam melanjutkan pendidikan karena terganggunya rasa aman. Nah, teman-teman, di sini ada upaya nih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama itu, kita bisa menghubungi pihak berwajib, lalu berani bersikap tegas, adanya dukungan dari keluarga dan teman terdekat, bisa menghindari pergi dengan orang yang baru dikenal, serta membekali diri kita dengan pendidikan seksual. Wah, teman-teman, berakhir nih topik pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih ya atas perhatiannya.